Oke, kita mulai. Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabar Bapak Ibu semua? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta, baik peserta yang angkatan pertama, Bu Mariam dan kawan-kawan. Jangan disebut Ustaz, malu Ustaz. Peserta baru. Dan peserta angkatan kedua. Jadi ya sama aja. Kadang peserta. Jadi angkatan kedua juga gabung lagi gitu ya Ustadz ya? Iya, ada sebagian yang kemarin dulu mungkin di angkatan pertama ada yang telat masuk. Nah, jadi mau ngambil materinya yang nggak ditemui atau yang nggak diikuti gitu, Bu. Oke. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini ataupun yang tergabung dalam grup senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Dan juga yang paling penting adalah diberikan kemudahan dalam rangka mempelajari bahasa Arab ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, sebelum kita mulai, mari kita buka ya atau kita awali pertemuan ini dengan membacakan Ummul Quran, Al-Fatihah, dan kita hadiahkan semisal pahalanya buat para orang tua kita, kemudian guru-guru, dan segenap keluarga besar kita masing-masing. Kita berharap mudah-mudahan mereka semua, kalau masih hidup, semoga dipanjangkan umurnya, Amin. disehatkan badannya, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Dan bagi mereka yang sudah wafat, semoga diberikan kelapangan kubur dan diberikan nikmat kubur, diterima segala amalnya dan diampuni segala dosanya. Dan bagi kita yang belajar malam hari ini, diberkahi ilmu yang kita pelajari dan dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengawali pertemuan ini. Alhamdulillah kita bisa mengawali pertemuan perdana di periode yang baru ini, insya Allah Februari sampai bulan Juli 2021. Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa program ini ya khusus sekolah bahasa Arab paket A ya. Ini adalah program yang kita rancang khususnya untuk mendalami ilmu yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan ilmu nahu dan shorof. Nah, dalam bahasa sehari-harinya atau dalam bahasa kitanya itu bisa juga disebut dengan ilmu tata bahasa Arab. Nah, jadi ilmu nahu dan shorof ini tidak lebih atau tidak ubahnya seperti bahasa atau kaedah-kaedah bahasa Indonesia yang kita pelajari di bangku sekolah. Nah, sebagaimana kita belajar bahasa Indonesia, kaedah-kaedahnya, susunan-susunannya, nah seperti itu juga nanti insya Allah kita akan belajar nahu shorof ini. Nah, jadi perlu saya sampaikan sedikit ya terkait dengan ya bukan kontrak juga
Nah, ini hanya sebatas sebatas kesepakatan bersama saja. Mudah-mudahan dengan sistem yang kita bangun dari awal, nah mudah-mudahan pembelajaran ini nanti bisa sampai ke tujuan akhirnya. Jadi tujuan akhirnya adalah bisa menguasai kaedah-kaedah nahwu dan shorof, dan juga bisa menerapkannya dalam menelaah teks-teks berbahasa Arab. Nah, tujuan besar kita sampai ke sana ya, Bapak Ibu. Nah, tentunya tujuan itu harus kita siasati. Ya, kita siasati dalam artian al-qadru bi qadri ta'ab. Nah, itu kalau nazomnya atau apa istilahnya pepatah Arabnya al-qadru bi qadri ta'ab. Nah, jadi upah atau hasil itu, nah itu sesuai dengan sejauh mana at-ta'ab ya, perjuangan kita untuk mendapatkannya. Nah, jadi semakin besar perjuangan kita untuk mendapatkannya, maka insya Allah hasilnya juga besar nantinya. Nah, tentunya tentunya kami sebagai sebagai tim gitu ya, tim yang membangun sistem ini menyajikan hal yang sebaik-baiknya. Nah, tujuan kami adalah supaya materi ini mudah dipahami, gampang dipahami. Nah, sehingga kami bikin beberapa materi yang bentuknya ada yang PDF, kemudian ada yang video pengantar, yang isinya lumayan detail itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu bisa menelaah terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari. Nah, itu makanya pagi-pagi tadi saya udah ngirim ini ya, sudah ngirim materi, video, dan PDF. Nah, itu sebenarnya adalah buat didengarkan terlebih dahulu. Nah, sengaja kita kirim pagi supaya waktu untuk mendengarkannya lebih panjang gitu. Nah, kemudian malam hari ini ya, pertemuan di malam hari itu sebenarnya kita niatkan untuk review dan konsultasi. Ya, review dan konsultasi ataupun ya nanti kalau ada latihan-latihan sederhana, nah itu nanti bisa kita kerjakan bersama. Nah, tapi intinya materi yang kita bagikan di pagi hari, nah kalau memungkinkan Bapak Ibu sudah mendengarkan dan sudah membacanya. Nah, supaya malam hari ini kita lebih dalam bahasanya, diskusinya lebih bukan mengulang menjelaskan materi dari awal. Nah, tapi kebiasaan saya sebelum setiap lanjut itu selalu mereview ya. Nah, jadi malam ini hanya mereview apa yang sudah kita berikan di grup gitu. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada yang ragu terkait materi yang kami bagikan, nah Bapak Ibu bisa bertanya di forum ini. Nah, seperti itu. Kemudian ya ini bukannya kita mengajari kayak di sekolah, bukan. Nah, cuma salah satu kunci keberhasilan belajar nahwu shorof ini adalah menyediakan catatan khusus. Nah, jadi coret-coretan itu wajib ada. Karena ilmu nahwu dan shorof ini ibarat ilmu matematika juga, Bapak Ibu. Ya, dia saling berkaitan antar satu materi dengan materi yang lain. Nah, jadi usahakan betul setiap materi yang kita pelajari itu bisa dipahami, dan kalau ada yang kurang dipahami, nah langsung ditanyakan ataupun dibaca ulang di video ataupun di PDF-nya. Nah, jadi tantangan belajar ilmu nahwu shorof ini di awal-awal biasanya itu agak sulit sedikit. Nah, itu tantangannya besar gitu ya. Nah, jadi kami berusaha memberikan bahasa yang mudah. Nah, tapi tidak semuanya bisa disamakan dengan bahasa Indonesia nantinya. Ada beberapa istilah yang nggak ada padanan dengan bahasa Indonesia. Nah, itu kami bawakan seperti apa adanya, seperti apa yang ada di kaidah bahasa Arab. Nah, itu ya. Jadi harus ada catatan khusus nahwu shorofnya. Kemudian kalau ada
ta'liq atau semacam apa namanya pertanyaan-pertanyaan di tengah nanti, nah itu perlu dicatat juga ya jawabannya atau hal-hal yang perlu supaya nanti nggak berulang gitu, supaya kita bisa menguasai materi tersebut. Oke. Kemudian sepertinya nggak bisa perkenalan masing-masing ya, karena jumlahnya ini yang aktif ini 40 orang, 39. Nah, ya mungkin kita perkenalan lewat wajah seperti ini. Dan saya pribadi, ya saya nama Yunal Isra, ditugaskan untuk menemani Bapak Ibu semua di program ini selama ya mudah-mudahan 6 bulan ke depan. Kebetulan di lembaga ini diamanahi sebagai pimpinan ya, sebagai pimpinan lembaga. Nah mungkin itu saja perkenalan dari saya. Nah sekarang mungkin sebelum kita mulai ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu terkait dengan sistem belajar kita. Mau nanya Ustadz? Ya, silakan Pak. Saya Taufik Ustadz. Ya, Pak mau Taufik. nanya nih. Ini akan belajarnya teoritiskah atau dicampur diseling dengan praktisnya gitu, prakteknya gitu. Gimana Ustadz? Ya, oke. Ilmu nahwu shorof ini nggak bakalan mungkin kalau hanya teori Pak Taufik ya. Nah, jadi nanti di sela-sela teori itu, di sela-sela kaidah, nah itu nanti ada prakteknya juga. Jadi setiap contoh itu kita analisa, kita jelaskan, kita preteli sesuai dengan materi yang kita bahas. Nah, nggak mungkin nahwu shorof kalau nggak ada praktek, nggak ada contohnya, nggak mungkin. Ya. Nah, Baik, tapi Ustaz. kita nggak fokus contoh semua, nggak juga. Nah, jadi materi kami bagikan di pagi hari itu. Nah, kemudian mungkin nanti setengah jam pertama review, setengah jam kedua mungkin ada latihan, tanya jawab dan lain-lain. Nah, seperti itu Pak Taufik. Siap Ustadz, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Assalamualaikum, saya mau tanya Pak Ustadz. Waalaikumsalam ya, Bu Murni. Mohon maaf belum bisa mengaktifkan kamera nih karena di sini banyak yang beberes. Oh iya, ya nggak apa-apa Bu. Yang saya mau tanya itu kan saya juga sudah ikut yang program yang sebelumnya, tapi saya memang kesulitan dengan banyak terminologi yang sebetulnya dari awal sekali, misalnya kayak isim gitu, saya masih awam banget. Jadi takutnya kalau misalnya di jalan itu ketinggalan hanya karena terminologi-terminologi yang seharusnya sudah diketahui dari awal gitu. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apa saya nanti bisa tiap kali masa saya tanya, oh maaf itu apa, maaf itu apa, maaf itu apa, itu kan mengganggu juga ya Pak Ustadz. Ya, salah satu tantangan belajar nahwu shorof ini adalah istilah-istilahnya banyak. Ya, istilah-istilah sebenarnya sama dengan bahasa Indonesia. Nah, cuma bedanya tidak semua istilah nahwu shorof ini bisa dianalogikan atau bisa dikiaskan ke istilah bahasa Indonesia. Nah, itu masalahnya Bu ya. Saya berusaha setiap kali ada istilah itu biasanya dipadankan dengan istilah yang ada di bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau untuk hal-hal yang nggak ada istilahnya, ya mau nggak mau itu harus diulang-ulang terus. Harus diulang-ulang terus, kemudian sampai istilah itu melekat. Nah, nanti saya jelaskan, ada beberapa istilah yang mungkin nggak ada di bahasa Indonesia. Nah, itu nanti bisa kita kita garis bawahi istilah itu. Nah, seperti itu Bu Murni ya. Nah, kalaupun untuk bertanya, saya kira nggak masalah. Nggak masalah. Nah, saya kan review 15 sampai 20 menit pertama. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa bertanya apapun. Nah, kita siapkan waktu 1 jam ya. 1 jam sampai maksimal 1,5 jam untuk malam ini. Nah, tujuannya adalah untuk mengklarifikasi apa yang bingung atau apa yang kurang dipahami, ya silahkan tanya semua.
Nah, jadi malam ini fungsinya buat itu. Nah, jadi nggak usah malu-malu, nggak usah nggak usah merasa berat untuk bertanya, Bu. Ya, baik Ustaz. Ya, Jazakallah. ya, sama-sama, Bu. Oke. Saya Ustaz. Ya, Saya, silakan, Bu. Sepertinya nggak beda dengan Ibu Murni ya, karena saya ya Ustaz udah tahu lah saya pemula juga, nggak mengenal pesantren. Jadi memang apa namanya ya, istilah-istilah yang sangat banyak itu masih sangat apa ya, sangat awam ya, bukan sangat awam lagi ya. Jadi ketika Ustadz bilang misalnya mubtada, itu saya masih gagap, ini apa sih padanannya dengan bahasa Indonesia gitu. Makanya saya mohon jadi ketika Ustadz bilang mubtada itu apa, terus khobar itu apa, terus maf'ul bih itu apa gitu. Jadi biar nggak terlalu lemot ini apa memori saya. Oh iya, baik, Bu. Ya. Ya, terima kasih. Ya, itu sudah jadi ini, Bu, sudah jadi visi misi kita menyamakan istilah Arab itu dengan bahasa Indonesia. Nah, insya Allah sepanjang ada padanannya nanti kita jelaskan. Oke, insya Allah. Terima kasih. Ya, mungkin kita review dulu, Bapak Ibu. Nanti kalau ada kalau ada tambahan, itu nanti bisa diusulkan di tengah-tengah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi saya tidak akan mengulang semua apa yang sudah saya sampaikan di video itu. Nah, cuma garis besarnya akan kita ulang di sini ya. Nah, jadi inti dari pelajaran atau dari materi bahasa ilmu nahwu dan shorof ini ya, seperti yang sudah sering kita ulang-ulang, adalah ilmu tentang kaedah. Ilmu tentang kaedah bahasa Arab. Nah, ilmu nahwu, apa bedanya nahwu dengan shorof? Kalau nahwu itu ilmu tentang baris atau harkat akhir, ya, harkat akhir kata dalam bahasa Arab. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah melihat kenapa kok akhirnya dhammah, kasroh, sukun, ya kan? Allahul ladzi la ilaha. Nah, kenapa kok baris akhirnya bisa seperti itu? Nah, itu akan dibahas dalam ilmu nahwu. Ya, karena perubahan harkat itu akan mengakibatkan perubahan posisi kata. Nah, ketika posisinya berbeda, maka makna yang dimunculkan juga akan berbeda. Nah, itu yang disasar oleh ilmu nahwu. Sementara kalau ilmu shorof, itu ilmu tentang bentuk perubahan kata. Ya, bentuk perubahan kata. Dasar, ya, kata dasar menjadi kata yang berimbuhan. Nah, itu ada kaedahnya dalam bahasa Arab. Bagaimana mengubah lari menjadi melarikan. Bagaimana mengubah misalnya makan dimakan. Makanan. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Nah, itu dipelajari dalam ilmu shorof. Nah, sederhananya seperti itu. Ya, sederhananya seperti itu. Dan keduanya, ilmu nahwu dan shorof ini, itu berkolaborasi dan saling mengait. Nggak mungkin kita paham ilmu nahwu, tapi nggak pernah belajar shorof, nggak mungkin. Atau kita belajar shorof, paham shorof, tapi nggak bisa nahwu, nggak mungkin. Nah, jadi dua-duanya dianggap sebagai ilmu yang berpasangan. Bahkan ulama bahasa itu bilang nahwu itu ibunya ilmu, kemudian shorof itu bapaknya. Jadi mereka ini suami istri ini, nahwu dan shorof itu. Nah, sekarang pertama yang harus kita kenal dulu sebelum kita mempelajari ilmu nahwu, karena pertama ini kita akan fokus di ilmu nahwu, itu adalah istilah-istilah dasar ya, istilah-istilah dasar yang ada dalam ilmu ini. Nah, ini saya coba menyamakannya dengan istilah bahasa Indonesia. Nah,
Jadi istilah yang paling kecil itu namanya adalah huruf hijaiyah. Nah, ini istilah paling dasar. Yang jumlahnya ada 28. Nah, ini yang masyhur ya, 28. Tapi ada juga yang bilang 29, ada yang bilang 30. Nah, tergantung sudut pandang. Ya. Bagi yang bilang 30, itu lam dengan lam alif dibedakan. Kemudian hamzah dengan alif itu dibedakan. Nah, sehingga jumlahnya jadi 30. Tapi standar yang umum disampaikan ulama itu jumlahnya ada 28 ya. Oke. Kemudian huruf hijaiyah digabung menjadi istilah yang disebut dengan kalimah. Nah, ini kalimah namanya. Ya, kalimah sebanding dengan kata dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau seandainya nanti saya bilang kalimah, nah itu maksudnya adalah kata. Nah, seperti itu. Nah, misalnya ana ya. Ana, saya dalam bahasa Arab, ini sudah kalimah. Sudah kalimah dia. Ya, kenapa kalimah? Ya karena dia tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Nah, itu kalimah. Apalagi kalimah? Misalnya Muhammadun, kemudian Allahu, Ja'ala, Fataha, dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya adalah kalimah. Yang mana dalam bahasa Arab itu kalimah itu cuma ada 3. Nanti ya, ada isim, ada fi'il, dan ada haraf. Kalau dalam bahasa Indonesia kan banyak ya Pak ya. Ada kata benda, kata kerja, kata seru, kata apa lagi, kata sambung, kata dan lain-lain. Nah, dalam bahasa Arab kata itu cuma ada 3 saja. Isim, fi'il, haraf. Kata benda, kata kerja, dan kata penghubung. Nah, itu kalimah. Kemudian kalimah digabung menjadikan atau memunculkan istilah kalam. Ya, kalam atau kalimat dalam bahasa kitanya. Nah, misalnya ana mudarrisun. Nah, ana mudarrisun, saya seorang guru. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini sudah kalam, sudah kalimat dalam bahasa Arab. Walaupun ya kalimatnya cuma ada 2. Ana dengan mudarris. Atau misalnya Muhammadun jamilun. Muhammad jamil ya, Muhammad itu gagah misalnya. Nah, ini sudah kalam. Ya, sudah kalam. Oke. Jadi ada kalimah, ada kalam. Kemudian gabungan kalam itu membentuk faqrah atau paragraf ya. Kemudian gabungan faqrah itu membentuk maqalah atau kitabah. Nah, ini sama dengan tulisan atau artikel. Nah, gabungan dari al-kitabah atau maqalah itu membentuk al-kitab atau majallah. Nah, ini kalau di teks panjang, nah itu baru ada ya. Kalau Bapak Ibu baca buku Arab, buku yang berbahasa Arab, nah itu ada fakrohnya. Kemudian gabungan fakroh itu membentuk maqalah. Kemudian gabungan maqalah itu membentuk kitab. Nah, ini. Nah, saya kira ini sangat mudah, insya Allah, ya istilahnya. Tapi yang akan sering kita sebut hanya 2, ya kalimah dengan kalam. Nah, oke. Nah, kemudian kita masuk ke bahagian pembahagian kalam. Nah, ini yang saya kasih kuning, ya kalam. Secara umum kalam atau kalimat dalam bahasa Arab itu cuma ada 2. Ya, cuma ada 2. Ada yang disebut dengan jumlah ismiyah, kemudian ada yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, ini kalau Bapak Ibu ngelihat teks Arab, sepanjang apa dan sepadat apapun tulisannya, itu isinya cuma 2. Isinya cuma 2. Kalau enggak jumlah ismiyah, berarti jumlah fi'liyah. Nah, 2 itu saja. Nah, jumlah ismiyah ini bahasa kitanya kalimat nominal. Ya, mungkin kita belajar di SD atau di SMP atau di sanawiyah dulu ada istilah nominal. Ya, kalimat nominal. Nah,
Nah, kalimat nominal itu sama dengan jumlah ismiyah dalam bahasa Arab. Kemudian ada yang disebut dengan jumlah fi'liyah atau yang disebut juga dengan kalimat verbal dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Nah, ini dia. Yaitu kalam yang diawali oleh kalimah isim. Nah, itu yang disebut dengan jumlah ismiyah. Kalam yang awalnya isim atau kata benda. Yang rumusnya ya dalam bahasa Arab dirumuskan kata pertama itu disebut dengan mubtada dan kata keduanya disebut dengan khobar. Nah, ini selalu ada mubtada dan khobar. Ini adalah khobar. Ya. Ini adalah rumusan untuk jumlah ismiyah. Jadi kalau dua kata saja dalam bahasa Arab itu dia sudah berpotensi menjadi kalimat. Ya, yang disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, mubtada disebut juga dengan subjek, sementara khobar disebut juga dengan predikat. Nah, ini bentuk kesamaannya, Bu Maryam tadi seperti yang ditanyakan ya. Jadi mubtada itu subjek, kemudian khobar itu adalah predikat atau predikat. Nah, artinya apa? Susunan jumlah ismiyah ini sama persis dengan susunan bahasa Indonesia. Subjek duluan, kemudian predikat. Nah, kemudian baru keterangan-keterangan. Nah, oke, misalnya seperti ini. Muhammadun jamilun. Ya. Oke. Muhammadun jamilun nanti kita akan bahas ini fi qaryatihi. Ya, fi qaryatihi. Nah, yang jumlah ismiyah di sini adalah ini nih. Muhammadun jamilun. Ya. Lafaz Muhammad ini adalah isim mubtada. Ya. Nah, posisinya sebagai mubtada. Kenapa dia mubtada? Karena dia isim di awal jumlah. Nah, karena dia isim, Muhammad itu kan nama orang. Ya, isim itu nama orang, nama benda, nah itu isim. Nah, karena dia di awal, maka posisinya namanya adalah mubtada. Nah, kemudian lafaz jamil di sini namanya adalah khobar. Ya, jamilun ini adalah khobar. Muhammad itu gagah di kampungnya. Nah, di kampung orang lain nggak tahu ya. Nah, ini Muhammadnya bukan Nabi Muhammad maksudnya. Ini hanya sebatas contoh saja. Oke. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ya, setiap mubtada kalau dia tunggal, nah tunggal itu maksudnya dia mengandung makna satu ya, nama orang, nah itu kan tunggal itu. Nah, itu harkatnya selalu dhammah. Ya, harkatnya selalu dhammah. Nah, itu makanya kita baca Muhammadun tadi. Kenapa Muhammadun? Karena posisinya sebagai mubtada. Dan mubtada itu kalau dia tunggal, itu harkatnya adalah dhammah. Oke. Begitu juga dengan khobar. Ya. Khobar kalau dia tunggal, harkatnya juga dhammah. Nah, itu. Itu makanya kita baca Muhammadun jamilun. Muhammad adalah seorang yang gagah di kampungnya. Nah, sementara fi qaryatihi ini hanya sebatas keterangan saja. Nah, jadi yang pokok cuman dua kata ini saja. Nah, kalau bisa yang pertama ini, pasti bisa baca yang kedua. Kira-kira yang kedua apa, Bapak Ibu? Al-masjidu kabirun. Nah, kenapa kita baca masjidu du? Kenapa dhammah? Karena ada alif lam. Nah, karena dia menjadi mubtada posisinya ya. Karena dia posisinya sebagai mubtada. Dia isim di awal jumlah. Nah, cuma kenapa dia nggak bertanwin? Nah, itu seperti yang Bu Mawarni sampaikan tadi. Karena dia beralif lam. Nah,
Jadi bahasa Arab itu kalau ada alif lam di depan, maka tidak boleh bertanwin. Kalau ada tanwin berarti tidak boleh beralif lam. Nah, itu ketentuannya. Alif lam dengan tanwin ini musuh bebuyutan. Mereka nggak bakalan bisa damai ya. Jadi kalau tanwin ada, alif lamnya minggir. Kalau alif lamnya ada, tanwinnya hilang. Nah, gitu. Al-masjidu kabirun. Oke, terus yang ketiga, kira-kira apa bacaannya? Allahu Allahu sami'un alimun khabirun. Nah, gitu ya. Nah, jadi gampang sekali bahasa Arab. Nah, jadi setiap kata yang setiap isim di awal kalau dia tunggal ya udah domahin semua aja. Ya, karena posisinya pasti sebagai mubtada. Nah, Allahu sami'un. Nah, di sini Allah sebagai mubtada, sami'unnya sebagai khobar. Nah, kemudian alimun terangan. Nah, khobar juga di sini. Khobar juga. Ya, jadi khobar itu boleh banyak untuk satu mubtada. Boleh banyak. Nah, asalkan dia setara ya. Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui, lagi maha khabir. Nah, alim sama khabir ini sama. Nah, berarti sami'un. Ya, khobarnya 3, Pak. Sami'un khobar pertama, alimun khobar kedua, khabirun. Nah, ini khobar ketiga. Nah, boleh. Satu mubtada itu boleh lebih dari satu. Bahkan 4 pun boleh. Ya, 4, 5, kalau seandainya kita paksakan jadi 10 bisa. Nah, nanti kita sambungin semua ini. Allahu sami'un alimun khabirun mutakabbirun qadirun. Nah, lain-lain bisa semua. Oke. Kemudian yang keempat Muhammadun Rasulu ya. Muhammadun Rasulullah. Ah, gitu. Jadi tetap saja Muhammad karena dia di awal ya kita domahkan karena dia mubtada. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu ingat dulu ya. Mubtada kalau dia di dalam kondisi tunggal itu selalu dhammah. Begitu juga dengan khobar. Oke. Nah, ini namanya jumlah ismiyah. Nah, kemudian yang kedua ada istilah namanya jumlah fi'liyah. Nah, apa itu jumlah fi'liyah? Kalam yang diawali oleh fi'il. Kalau ismiyah tadi diawali oleh isim. Kalau fi'liyah diawali oleh fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja. Ya, kata kerja. Nah, yang mana rumusan kalimatnya, nah seperti ini. Ada fi'il, kemudian setelahnya fa'il, kemudian setelahnya baru maf'ul bih. Nah, ini susunan yang sudah baku ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada fi'il, pasti setelahnya ada fa'il. Ya, ada fa'il, kemudian setelahnya baru maf'ul bih. Fa'il sama fi'il apa bedanya, Ustadz? Nah, di sini, Bu ya. Nah, fi'il itu kalau bahasa kitanya predikat. Nah, fi'il itu bahasa kitanya predikat. Kalau fa'il itu subjek. Ya, fa'il itu sama dengan subjek. Kemudian maf'ul bih itu sama dengan objek. Nah, gitu Bu ya. Nah, ya, fa'il itu pelaku. Fa'il itu pelaku atau subjek dari perbuatan. Nah, gitu ya. Nah, ada perbedaan antara jumlah fi'liyah dengan ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah itu predikatnya duluan. Fi'il tadi kan predikat ya, Bapak Ibu. Kalau jumlah fi'liyah justru yang di awalnya itu predikat duluan. Apa bentuk predikatnya? Fi'il atau kata kerja. Nah, kemudian baru setelahnya subjek. Nah, subjek itu kan fa'il ya. Kemudian baru setelahnya objek.
Jadi rumusnya beda dengan rumus susunan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan SPOK, ya kan? Subjek, predikat, objek. Nah, tapi kalau jumlah fi'liyah, dia beda. Predikat, subjek, baru objek. Nah, seperti itu ya. Predikat, objek, subjek, baru objek. Jadi ya, rumusnya PSO, ya, PSO, bukan kalau biasanya kan kita SPO. Nah, kalau jumlah fi'liyah ini PSO, predikat, subjek, baru objek. Ustadz, maaf mau nanya, bolehkah? Iya, silakan Pak. Ini Ustadz, kalau kita belajar bahasa Indonesia kan apa ya, predikat itu cuma satu gitu ya, nggak ada bentuk-bentuknya. Kalau bahasa Inggris kan itu berubah. Apakah bahasa Arab itu seperti bahasa Indonesia yang sama atau seperti bahasa Inggris yang berubah-berubah, Ustaz? Iya, saya juga merasa kayak bahasa Inggris, seperti bahasa Inggris kayak gitu. Dia lebih dekat ke bahasa Inggris ya, lebih dekat ke bahasa Inggris. Nah, susunan bahasa Arab ini dia tergantung jumlahnya apa. Ya, tergantung jumlahnya apa, tergantung bentuk kalimatnya itu apa. Kalau jumlahnya ismiyah, berarti subjeknya di depan, baru predikat. Sama dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau susunan jumlah fi'liyah, itu predikatnya yang di depan. Yang mana predikatnya itu berbentuk fi'il. Nah, itu ya, predikatnya berbentuk fi'il atau kata kerja. Ya, jadi kata kerjanya itu juga ngikutin waktu ya, Ustaz. Misalnya yang sudah kejadian atau gimana gitu. Ya, nanti kata kerja itu ada 3, Pak Taufik ya. Ada yang masa lalu, sekarang, dan akan datang. Nah, itu nanti ada. Nah, itu jadi kita akan sampai ke bahasan itu juga. Bahasan fi'il, kalau ini fi'il ini kalau konteks yang pengantar dari Ustadz ini berarti kemungkinan kita gunakan sesuai sama konteksnya nanti gitu ya, Ustaz ya. Nah, sesuai dengan konteksnya. Kalau dia masa lalu, nah nanti kita gunakan namanya fi'il madhi. Kalau dia masa sekarang yang sedang berlangsung, nah nanti kita gunakan fi'il mudhari. Nah, nanti ada istilahnya. Tapi kalau untuk perintah, nanti namanya fi'il amar. Nah, itu ada jenisnya, Pak. Siap. Sekalian mau nanya nih, Ustaz. Kalau untuk mempelajari itu kah, kalau di bahasa Inggris kan kita lihat ada daftar ya, Ustaz. Nah, present, past tense, future gitu ya, Ustaz. Kalau untuk bahasa Arab itu ada nggak referensi dari Ustadz itu kita untuk belajar fi'il itu yang bentuknya beda-beda gitu, Ustaz? Kan pasti beda ya. Itu nanti belajarnya di sorof, Pak. Oh, di sorof ya. Siap. Jadi khusus untuk bentuk perubahan fi'il, apa saja bentuknya, apa saja wazan-wazannya, pola-polanya. Nah, itu semuanya ada di ilmu sorof. Nah, ilmu sorof nanti di minggu ketiga ya. Minggu keempat, insya Allah. Nah, oke. Siap, Ustaz. Nah, apa contohnya jumlah fi'liyah dalam kalimat? Nah, ini contohnya. Oke. Nah, ini bacaannya adalah nasara Muhammadun bakron. Ya. Nasara Muhammadun bakron. Nah, ini cuman keterangan ya, fil baiti. Nah, Muhammad telah menolong. Nasara ini artinya telah menolong. Muhammad telah menolong Bakar di rumah. Nah, ini merupakan susunan jumlah fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Karena dia diawali oleh fi'il. Nah, nasara ini adalah fi'il namanya, Pak. Ya, nanti namanya fi'il madhi. Kata kerja bentuk lampau. Ya. Nah, kemudian Muhammadun di sini posisinya sebagai fa'il namanya. Ya, sebagai fa'il, sebagai subjek. Dan perlu diingat juga fa'il dalam bahasa Arab ini kalau dia tunggal itu harakatnya selalu dhammah. Sama dengan mubtada, sama dengan khobar. Nah, gitu ya, Bu ya. Tanwin apa doma doang? Nah, tergantung kalau dia tergantung nanti kalau ada alif lamnya tidak bertanwin. Kalau ada alif lamnya berarti
Nah, kalau dia ada yang bertanwin, ada yang enggak, tergantung kondisinya nanti, Bu ya. Nah, Nasara Muhammadun bakron. Nah, bakron di sini sebagai maf'ul bih namanya, atau sebagai objek. Dan objek dalam bahasa Arab kalau tunggal itu harokatnya selalu fathah. Nah, itu makanya kita baca bakron di sini. Nasara Muhammadun bakron. Nah, jadi Bapak Ibu garis bawahi dulu, mubtada dhammah, khabar dhammah, fa'il dhammah juga. Kalau maf'ul bih kasrah, fathah. Nah, fathah. Kalau dia tunggal fathah, Pak. Ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau fi'il madi itu selalu fathah akhirnya. Ini yang Muhammad ya. Maaf Ustazah, ini Ustazah. Ustaz, yang bikin saya bingung nih kalimatnya dibolak-balik. Yang sini kan Muhammadnya dibaca yang paling awal, ini di tengah kayak gitu. Iya. Ini beda posisi saja. Kalau posisi kata bendanya di depan, berarti itu jumlah ismiyah, Bu. Ismiyah. Kalau kata bendanya sesudah kata kerja, berarti jumlahnya jumlah fi'liyah. Ya dibolak-balik aja. Nah, gitu. Jadi tergantung siapa yang duluan. Kalau yang duluan isim, kata benda, berarti dia jumlah ismiyah. Tapi kalau yang duluan fi'il, kata kerja, berarti dia jumlah fi'liyah. Nah, gitu aja. Nah, contohnya Nasara Muhammadun bakron. Muhammad telah menolong si Bakar. Nah, sekarang yang kedua, sama polanya. Berarti ja'alallaha hi atau hu? Ja'alallahu. Hu, kenapa hu, Pak? Ada al. Nah, karena dia karena dia sebagai fa'il, sebagai subjek. Ingat tadi fa'il kalau tunggal dhammah. Oke, kemudian al-ka kalau bata sebagai maf'ul bih. Nah, gitu. Jadi ja'ala, Allah telah menjadikan Ka'bah atau telah menciptakan Ka'bah. Nah, gitu. Sama kan? Nasara Muhammadun bakron, ja'alallahu al-Ka'bata. Ustaz, maaf mau nanya. Ya, silakan, Bu. Yang di atas tadi bakaran kenapa pakai tanwin, yang Ka'bah nggak pakai tanwin? Oh ya. Nah, bakron bertanwin karena tidak ada alif lamnya. Nah, sementara lafaz al-Ka'bah di sini tidak bertanwin karena ada alif lam. Nah, gitu. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, tanwin dengan alif lam itu tidak boleh nyatu di satu kata. Kalau sudah ada alif lam berarti tidak boleh bertanwin. Kalau ada tanwin berarti tidak boleh lagi ada alif lam di depan. Nah, gitu. Jadi nggak bisa kita baca al-Ka'batan, nggak bisa. Kalau yang tadi contoh kalimat nominal yang terakhir yang Muhammadun Rasulu, itu kenapa Rasulunya nggak pakai tanwin? Nah, oke. Nanti kita jelaskan di bawah, Bu. Oke, terima kasih. Nanti ada penjelasan di bawah. Ya, ini namanya kata majemuk. Ya, kalau kata majemuk itu kata pertamanya nggak boleh tanwin. Nah, oke. Nanti kita jelaskan di bawah. Makasih. Ya, sama-sama, Bu. Nah, kemudian contoh yang ketiga, apa bacaannya? Fataha Sa'idun al-baba. Fataha Sa'idun al-baba. Oke. Kenapa Sa'idun, Pak Suheng? Karena dia apa itu namanya? Karena posisinya sebagai fa'il. Oke, sekarang al-baba. Kenapa al-baba? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah, gampang sekali. Udah bisa baca berarti kan? Oke, jadi iya, Said telah membuka pintu. Nah, Said telah membuka pintu. Nah, ini susunannya semuanya adalah jumlah fi'liyah. Semuanya adalah jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il. Nah, kemudian yang terakhir Ja'a Muhammadun. Nah, kenapa di sini hanya 2, Bapak Ibu? Kenapa nggak ada maf'ulnya? Harusnya kan 3. Fi'il, fa'il, dan maf'ul kan? Tapi di sini kenapa 2 saja? Ja'a sebagai
fiil telah datang artinya. Kemudian Muhammad sebagai fa'il. Kenapa hanya ada 2? Nah, rahasianya di sini. Ya. Nah, rahasianya di sini. Lazim ya. Ah, ya, lazim. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Maf'ul bih itu tidak harus selalu ada dalam jumlah fi'liyah. Yang menentukan ada tidaknya maf'ul bih itu adalah kondisi fi'ilnya. Nah, ini. Jadi fi'il, kata kerja itu nanti dalam bahasa Arab itu ada 2 jenisnya. Ada yang muta'addi, kemudian ada yang lazim. Nah, apa bedanya? Kalau fi'il muta'addi adalah fi'il yang transitif. Kalau dalam bahasa Inggris transitif ya istilahnya, bahasa Indonesia. Transitif itu apa? Yang butuh objek. Nah, itu namanya fi'il muta'addi. Fi'il yang butuh objek. Nah, itu namanya fi'il muta'addi. Kemudian ada lagi fi'il itu yang tidak butuh objek. Nah, itu namanya fi'il lazim. Nah, gitu ya. Nah, di sini kenapa ja'a Muhammadun hanya 2? Karena ja'a ini adalah fi'il lazim namanya. Ya, fi'il yang lazim. Apa itu lazim? Fi'il yang tidak butuh objek. Nah, itu makanya cuma 2. Jadi susunannya cukup hanya fi'il dengan fa'il saja. Nah, gitu. Sudah sempurna ini, sudah bisa jadi kalam dia, walaupun hanya 2. Nah, gitu ya. Iya, karena maksudnya sudah bisa ditangkap ya. Muhammad telah datang. Udah paham kita. Tapi kalau fi'ilnya muta'addi, keberadaan maf'ul bih itu wajib. Ya. Kalau nggak ada maf'ul, kalimatnya belum bisa dipahami. Misal, Fataha Sa'idun. Sa'id telah membuka. Membuka apa? Pasti kita nanya kan? Nah, artinya kalau fi'il yang digunakan muta'addi, kalimatnya itu baru sempurna kalau ada maf'ul bihnya. Nah, tapi kalau lazim, dia sudah sempurna hanya dengan fa'il saja. Nah, itu ya. Nah, itu oh ya, silakan Bu. Ustaz mundur sedikit boleh ya ke yang apa? Ismi yang kalimat yang kalam Jamal ismi. Jamilun, yang ini Bu. Jamilun. Ya. Ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, ya. Jumlah ismiyah. Okay. Itu kalau tadi kan contohnya yang Muhammadun Jamilun ya. Itu sebetulnya kalau Jamilun itu kan sebetulnya kata sifat ya kalau di bahasa Indonesia, bukan? Iya. Berarti kata sifat itu dalam bahasa Arab dimasukkan ke dalam predikat? Enggak selalu juga, Bu. Nah, jadi kebetulan di sini walaupun dia mengandung keterangan sifat, tapi secara secara susunan dia bisa menjadi khobar di sini, Bu. Nah, nanti ada beda susunan sifat keterangan sifat dengan predikat itu ada bedanya nanti. Ada namanya istilahnya na'at. Ya, na'at man'ut, ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab sifat itu ada syaratnya. Nanti ya. Dia harus dua-duanya sama-sama ma'rifah, sama-sama nakirah. Nah, itu ada istilahnya, Bu. Nanti insya Allah akan kita bahas. Kapan sifat itu menjadi sifat dan kapan dia menjadi predikat. Nah, itu ada aturannya. Walaupun dia mengandung sifat, tapi syarat dia menjadi sifat dalam bahasa Arab nggak lengkap, nah dia hanya sampai predikat saja. Dia bukan sifat. Nah, itu nanti ada ketentuannya, ada aturannya. Nah, insya Allah nanti sampai ke sana ya, Bu ya. Oke. Insya Allah, Ustaz. Nah, jadi seperti itu, jumlah fi'liyah tidak selalu ada maf'ul bihnya. Yang menentukan ada tidaknya adalah penggunaan fi'ilnya. Kalau fi'il yang kita gunakan muta'addi, baru ada maf'ul bih. Tapi kalau fi'il yang kita gunakan lazim, itu hanya ada fa'il saja. Fa'ilnya saja. Nah, oke. Itu ya.
Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, unsur-unsur kalam. Nah, ini sebenarnya sudah kita sebutkan tadi. Yang menyusun kalam itu hanya ada 3, ya. Ada isim, ada fiil, ada haraf. Ya, ini sudah kita jelaskan di atas tadi. Nah, yang akan kita dalami terlebih dahulu adalah pembahasan tentang isim. Ya, karena isim ini mempunyai jenis dan cabang bahasan yang sangat banyak. Nah, jadi beberapa pertemuan ke depan, mungkin 3 hari ke depan, kita hanya akan membahas isim. Ya, Bapak Ibu, kita hanya membahas isim. Nah, adapun fiil dan haraf, nah ini mungkin nanti kita bahas di level kedua. Nah, saking banyaknya bahasan isim, kita hanya bahas di level 1 ini hanya isim saja. Nah, oke. Nah, isim, apa itu isim? Nah, secara sederhananya isim itu kata benda. Ya, sederhananya kata benda. Nah, isim itu adalah kata yang menunjukkan makna benda atau nama, tapi dia tidak dikait dengan keterangan waktu. Nah, misalnya Muhammad, nama orang. Muhammadun. Nah, ini isim ini. Ya, kenapa isim? Karena dia mengandung makna nama orang. Kemudian qalamun. Pulpen isim juga. Babun isim juga. Ya. Babun pintu. Baitun ra'sun. Nah, semuanya adalah isim. Dan ciri utama isim itu tidak diiringi oleh keterangan waktu. Nah, itu makanya Muhammad ini nggak bisa kita sambungkan dengan telah. Iya. Telah Muhammad, karena nggak mungkin ya Pak ya. Sedang boleh. Muhammad akan menjadi Muhammad, nah nggak bisa. Nah, itu ciri utamanya. Isim tidak pernah diiringi oleh keterangan waktu. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengenali isim? Misalnya kita baca teks Arab. Bagaimana cara kita mengenali, oh ini kalimatnya isim nih. Ini kalimatnya fiil, atau ini kalimatnya haraf. Nah, sekarang kita akan fokus. Bagaimana cara mengenali isim dalam bahasa Arab? Nah, oke. Setidaknya ada 8 ya, seperti yang kita jelaskan di video itu. Ada 8 tanda isim. Pertama, namanya khofat. Ya, khofat. Apa itu khofat? Baris bawah. Ya, kasroh. Salah satunya, Pak ya. Jadi khofat, baris bawah. Kalau ketemu dengan kata yang dia berbaris bawah, berarti dia adalah isim. Nah, misalnya minal baiti. Nah, berarti al-baiti adalah isim. Karena dia khofat, baris bawah. Kemudian ilal madrasati. Madrasati isim, fiil atau haraf, Bapak Ibu? Isim. Kenapa isim? Kasroh. Karena dia baris bawah. Nah, karena dia baris bawah. Jadi sederhana ya. Setiap kata yang baris bawah berarti isim. Oke, 1. Kemudian bertanwin. Nah, jadi isim itu cirinya adalah bertanwin. Nah, misalnya Muhammadun mudarrisun. Muhammad seorang guru. Berarti Muhammadun isim, fiil atau haraf, Bapak Ibu? Isim. Isim. Kenapa dia isim? Bertanwin. Posisinya mubtada. Kenapa mubtada, Bu? Di awal. Isim di awal kalimat. Nah, karena dia isim di awal kalimat. Kenapa kita dhammahkan? Karena dia tunggal. Karena dia tunggal. Seperti yang tadi. Mubtada kalau dia tunggal itu selalu dhammah. Oke, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Mudarrisun, isim, fiil atau haraf? Isim. Isim juga. Kenapa isim, Pak? Bertanwin. Oke. Kenapa dia dhammah? Karena tunggal. Karena tunggal. Kenapa dia tanwin? Karena isim. Tidak ada alif lamnya. Karena tidak ada alif lamnya. Jadi mohon sabar Bapak Ibu, kalau semakin banyak pelajaran, pertanyaan saya semakin banyak juga ya.
Nah. Asal jangan banyak-banyak, Ustaz. Iya. Ngantuk lagi. Iya. Oke, jadi seperti itu ya. Tanda isim yang kedua itu adalah bertanwin. Nah, kemudian selanjutnya beralif lam. Nah, jadi kalau ada kata yang ada alif lamnya, berarti itu adalah isim. Nah, misalnya al-masjid. Ya, al-masjid. Al-masjidu. Kenapa kita baca? Nah, sekarang pertama dulu. Isim, fi'il atau haraf, Bapak Ibu? Isim. Tanda isimnya? Alif lam. Alif lam. Oke, sekarang posisinya kira-kira sebagai apa? Mubtada. Kalau mubtada, kalau dia tunggal, harkatnya? Doma. Nah, itu makanya al-masjid. Oke. Nah, itu makanya kita baca al-masjidu. Ya kan? Kemudian kabirun, isim, fi'il, haraf? Isim juga ya. Tanda isimnya tanwin. Nah, posisinya sebagai khobar. Oke, masjid itu besar. Ya, masjid itu besar. Oke, sudah 3 ya. Nah, kemudian yang keempat, nah, tanda isim juga adalah didahului oleh huruf khafat. Ya, didahului oleh huruf khafat. Nah, ini khusus Bapak Ibu ya. Huruf khafat ini dia huruf khusus. Oke, sebentar. Khafat atau jar itu. Ya. Jadi huruf khafat, nah, bisa kita bahasakan juga dia sebagai kata depan. Ya, kata depan. Nah, oke, sebentar. Ustaz mau lanjut. Ya, silakan Pak. Ya, mau nanya Ustaz. Iya. Saya gini, kan ini perlu translasi juga Ustaz, dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab atau dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia kalau saya belajar Ustaz. Iya. Kalau tidak salah itu isim kata benda kan ya Ustaz ya? Nah, isim kata benda ya. Nah, ini untuk poin nomor 3 kan beralif lam. Nah, kalau kabirun itu kan besar. Iya. Apakah besar itu termasuk kata benda? Walaupun dia bertasydid, cuman kan kalau kita lihat aslinya apa ya, translasinya di bahasa Indonesia artinya besar ya Ustaz ya? Iya. Apakah besar termasuk kata benda juga atau dia termasuk apa Ustaz? Oke, baik. Ini sudut pandangnya jangan dicampur aduk dulu, Pak Taufik ya. Ya, nah, jadi ada aturan ya, secara makna kabir itu sifat. Secara makna itu adalah sifat. Tapi dalam bahasa Arab, sifat itu dia digolongkan sebagai isim. Nah, dia digolongkan sebagai kata benda. Jadi kata yang mengandung makna sifat ya, dalam bahasa Arab itu dia digolongkan sebagai isim. Ini bisa digarisbawahi nggak Ustaz? Semua kata sifat termasuk isim. Bolehkah gitu Ustaz? Iya, bisa kita katakan seperti itu. Setiap kata yang mengandung makna sifat itu pasti isim. Oke, siap. Itu biar bisa saya rekam di otak gitu Ustaz. Iya, baik Pak. Tadi bingung antara kabir besar di bahasa Indonesia dengan mungkin besar di bahasa Arab itu jadi agak iya. Nah, jadi kata yang mengandung makna sifat itu tergolong isim dalam bahasa Arab. Siap, makasih banyak Ustaz. Ya, baik Pak. Oke, kemudian ya, tanda isim yang selanjutnya didahului oleh huruf khafat. Ya, didahului oleh huruf khafat atau huruf jar. Nah, ini istilahnya baru ya, Bapak Ibu. Jadi harus dibiasakan ini. Nah, apa itu huruf jar atau huruf khafat? Huruf yang mengkasrohkan kata setelahnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan salah satu dari huruf-huruf jar ini, maka kata setelahnya itu pasti isim. Ya, pasti isim dan katanya itu harus berharkat kasroh kalau dia tunggal. Nah, lagi-lagi garis bawahi kalau tunggal. Nah, gitu. Nah, apa saja huruf jar? Nah, kalau di video kan nggak saya sebutkan semua. Nah, di sini saya sebutkan. Ya, jumlahnya ada 20. Ya, jumlahnya ada 20. Nah, ada min, ada ila, hatta, khala, ada, hasya, kemudian fi, an, ala,
mundu, ruba, kemudian li, kai, wata, kabi, la'alla, mata. Nah, ini semuanya huruf jar Bapak Ibu ya. Dan semuanya harus dihafalkan. Bisa didahului. Nggak bisa Maksudnya setelah huruf Ustaz, ya. maksudnya setelah huruf demikian itu berarti isim gitu ya? Iya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan salah satu dari yang 20 ini ya, maka kata setelahnya pasti isim. Dan dia baris bawah. Baris bawah, maksudnya gitu. Baris bawah itu gimana ya? Baris bawah itu artinya kasroh seperti ini, Bu. Nah, minal contohnya. Minal qaryati. Nah, ini contohnya. Nah, minal qaryati. Kenapa ti kita baca ti? Ya, karena didahului dengan karena dia didahului oleh min ya. Yang mana min ini adalah salah satu dari huruf jar. Huruf jar. Nah, ini dia min. Ustadz. Ya, Bu. Mau nanya, huruf jar itu sama aja kayak kata penghubung gitu ya atau enggak? Iya. Huruf jar itu kata penghubung, Bu. Nah, cuma dia sekaligus menjadi tanda isim kata setelahnya. Nah, sehingga kalau seandainya ada ketemu dengan huruf-huruf ini atau kata-kata huruf jar ini, maka kata setelahnya itu pasti isim dan harkat setelahnya itu kasroh. Nah, itu yang perlu digarisbawahi ya. Oke. Nah, ya. Jadi huruf-hurufnya ini harus lagi-lagi ini hafalan ya, harus dihafalkan. Ada min, ilah. Berarti sama aja dengan huruf ya. Iya, dia masuk golongan haraf nanti, Bu. Nah, masuk golongan ini dia. Ya. Nah, cuma dia menjadi tandanya isim. Nah, itu. Kalau kelas katanya tergolong sebagai haraf. Tapi kata setelahnya isim. Nah, itu yang perlu diinin. Ya. Oke. Nah, kalau saya ngafalnya 3-3 Bapak Ibu ya. Min ilahata khala ada hasya fi an ala mud mundu ruba li kaiwata kabi la'alla mata. Nah, itu biasanya. Nah, terjemahannya sudah saya Dan itu juga itu juga bisa untuk mengulang bacaan Al-Qur'an, misalnya setelah waqaf bisa untuk mengulang dari huruf tersebut ya. Bisa dari sini. Bisa. Misalnya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, boleh ngulangnya dari min. Nah, boleh ngulangnya dari min. Ya. Atau tapi yang lebih afdol itu sebenarnya kalau ngulang bacaan Quran di huruf ataf namanya, Ibu Murni ya. Nah, huruf ataf itu nanti kita akan bahas. Huruf ataf itu kata penghubung. Nah, contohnya waw, summa, ya, fa. Nah, itu ya, waw, fa, summa. Nah, itu namanya waw ataf. Kalau kita ingin mengulang bacaan Quran, waqaf, kalau pengen ngulang, nah bagusnya ngulainya dari huruf-huruf itu. Summa, wa, kemudian fa. Nah, itu huruf ataf namanya. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu bisa hafalkan ini. Ya, silakan, Pak. Kalau kayak rumus-rumus di atas gitu, kayak misalnya mengkasrohkan kata setelahnya atau apa, itu ada di PDF yang dikirimkan nggak ya? Ada Pak. Ada ya? Ada. Oh ya, oke. Nah, ini saya juga penasaran. Ini yang Ustadz tampilkan ini sama-sama yang kita dapat nggak ya, Ustadz? Ini kesimpulannya, Pak. Jadi sebelum ini kan kita sudah pernah ngajarin ini juga di angkatan sebelumnya. Nah, ini adalah hasil kesimpulan yang kita ketik. Karena belajar dari yang sebelumnya, kalau ngetik sambil ngajar, nah itu ngabisin waktu. Nah, jadi kita nggak ngetik sambil ngajar. Jadi kita tampilkan kesimpulan yang sudah diketik. Kalau bisa, Ustadz, yang kayak gini di-share juga ya? Kayaknya kok saya lebih mending ini ya. Karena, baik. Karena apa yang kita dapat sama yang kita baca berarti kan sesuai nih gitu. Kalau panduannya ini gitu. Kalau tadi kita baca di awal di pagi hari sama yang Ustadz agak jelasin kan mungkin walaupun intinya sama tapi ada perbedaan gimana gitu, Ustadz. Oh gitu ya. Oke, nanti ini kayak gitu ya, Ustadz ya. Ya baik, Pak. Ini sebenarnya nanti kan saya share juga setelah pembelajaran. Oke, siap. Makasih banyak, Ustadz. Ya, sama-sama. Kalau memungkinkan paginya, Ustadz. Jadi biar kita ada gambaran.
Jadi bukan setelah pengajaran. Soalnya ini kesimpulan, saya, ya, ini kesimpulan, Pak. Beda kalau yang pagi itu kan materi utuh. Materi utuh dalam rangka Bapak Ibu bisa baca dulu. Kalau ada yang kurang paham, nah nanti disempurnakan dengan ini. Nah, itu maksudnya. Ya. Oke. Bagusnya memang setelah pembelajaran, Ustaz. Iya, setelah dipelajari, setelah paham, nah baru diiniin. Nah, kemudian di video itu sebenarnya juga membantu Bapak Ibu. Ya, jadi videonya itu saya bikin untuk supaya lebih jelas itu. Jadi ada tulisan, ada video, ada kesimpulan nih. Iya, betul. Oke. Nah, ini yang keempat. Maaf, mau nanya. Oh iya, silakan Bu. Ini yang kata-kata jar ini tanda bacanya selalu sama nggak? Maksudnya kayak tadi kan min ya? Ya min. Berarti kalau yang ke itu juga kasroh sama nun juga gitu atau gimana ya? Tanda baca yang huruf akhirnya Bu, min ini. Iya, semuanya nanti kasroh sama mati semua atau enggak? Tanda bacanya. Akhir hurufnya gitu ya? Iya, Oh, gitu ya. Secara kaidah asal, huruf jar yang ada yang tertulis di sini itu cara bacanya seperti ini. Min, ila, hatta, khola, ada, hasya, sampai seterusnya. Oh, berarti polanya sama ya? Ya, polanya sama. Kalau ini nggak berubah. Jadi huruf jar ini semuanya dimanapun posisinya tidak akan mengalami perubahan. Hanya saja di sebagian tempat, nah misalnya ini, minal qaryati. Nah, kenapa kita baca minal qaryati? Ini kan asalnya min ya, Bu ya? Iya. Nah, tapi kenapa ketika dibaca di sini minal? Nah, ini namanya ada harkat takhallus namanya nanti. Ya. Nah, harkat takhallus itu adalah harkat untuk menghubungkan dua huruf sukun di tengah bacaan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau nanti ketemu dengan dua huruf sukun, nah misalnya min dengan al-qaryah, ini kan ada dua huruf sukun ya. Iya. Ada nun, kemudian ada alif lam. Iya. Nah, dalam bahasa Arab nggak boleh dua huruf sukun bertemu di tengah. Iya. Nah, mati ketemu mati nggak bisa. Sehingga supaya dia bisa dibaca, maka harus dimunculkan harkat takhallus namanya. Ya, harkat takhallus saya tuliskan. Berarti yang bawahnya jadi ila ya, Ustaz? Enggak, iya. Takhallus. Nah, harkat takhallus ini yang paling ringan, yang paling sering dimunculkan adalah fathah. Nah, itu makanya kita baca di sini minal qaryati. Ya, asalnya adalah min ini, Bu. Ya, asalnya min sesuai dengan kaidah ini. Tapi kenapa minal? Nah, lagi-lagi karena harkat takhallus. Nah, harkat takhallus ini fungsinya supaya huruf sukun di tengah-tengah bacaan bisa dibaca. Nah, oke. Makasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ciri isim juga didahului oleh huruf qasam. Nah, huruf qasam, beda lagi istilahnya. Ya, huruf qasam ini adalah huruf sumpah. Ya, huruf sumpah. Nah, dia ada 3. Ada waw, ada ba, ada ta. Dan semuanya maknanya sama, demi. Ya, semuanya bermakna demi. Nah, dan kata setelahnya juga kasroh kalau mufrad kalau tunggal. Misalnya wallahi, ya, wal fajri. Nah, kenapa fajri, Bapak Ibu? Karena dia ya al fajri ini isim. Kenapa dia kita kasrahkan? Karena didahului oleh huruf qasam. Ya, berarti otomatis al-fajri berkelas kata sebagai isim. Nah, didahului oleh waw qasam. Nah, dalam Quran juga banyak. Ada wal qamari wasyamsi wal apa lagi? Wan najmi wal asri dan lain sebagainya. Wal adiyati. Nah, itu semuanya adalah waw qasam.
ya, maknanya adalah demi. Nah, kata setelahnya pasti isim. Isim. Oke. Isim Kemudian dan jer, yang, Ustaz ya. ya isim dan jer baris bawah. Nah, gitu ya Bu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya didahului oleh huruf nida. Istilah lagi ya Pak ya. Nah, huruf nida ini huruf panggil, huruf untuk manggil orang. Nah, hurufnya ya. Ya, hurufnya ya, wahai artinya. Nah, jadi kalau seandainya ada ya, maka kata setelahnya pasti isim. Isim. Kenapa isim? Doma. Kenapa isim, Pak? Karena kita nggak mungkin manggil perbuatan, kan? Kalau kita manggil fiil bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Masa lari kita panggil? Yang bisa kita panggil itu orang yang lari, orangnya yang kita panggil. Tapi kalau fiilnya tidak bisa. Nah, adapun aturan harkat kata sesudah huruf nida, nah seperti ini Bapak Ibu. Kalau kata sesudahnya satu, nah misalnya Muhammad, ini kan satu kata, satu kalimah ya, maka barisnya dhammah tanpa tanwin. Nah, itu makanya ya Muhammadu, ya Adamu. Nah, dalam Quran kan ya Adamu ya, nggak tanwin. Nah, atau misalnya ya Ibrahimu. Nah, ya siapa lagi? Pokoknya nama orang kalau hanya satu kata sesudah huruf nida, nah itu dia dhammah tanpa tanwin. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Oke. Tapi kalau setelahnya itu kata majemuk, nah, kata majemuk itu maknanya satu tapi katanya dua. Nah, orangnya satu tapi katanya dua. Nah, cara bacanya untuk kata pertama kita fathahkan, kemudian untuk kata kedua kita kasrohkan. Nah, itu makanya bacanya adalah ya Rasulullahi, ya Habiballahi. Nah, fathah yang pertama, kemudian kasroh yang kedua. Nah, contoh lain misalnya ya Nabi Nabiyallahi. Nah, misalnya seperti ini. Berarti kalau ada ya berarti ya nida berarti ya Nabiyallahi. Ya Nabiyallahi. Nabiya kemudian Allah. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Rasula isim, fiil atau haraf? Isim. Kenapa isim? Karena ada huruf qasam. Huruf qasam atau huruf nida? Huruf nida. Karena didahului oleh huruf nida. Nah, gitu ya. Jadi kalau satu kata kita harakati dhammah tanpa tanwin, tapi kalau dua kata pertamanya fathah dan kata keduanya kasroh. Nah, oke, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya idhofah, ya, idhofah. Nah, ini Ustaz, ciri isim maaf, juga. Ustaz. Ya, silakan. Sebelum pergi ke idhofah, kalau misalnya yang wahai tadi terus disambungnya dengan tadi kan majemuk ya, kalau disambung dengan jamak gimana tuh, Ustaz? Kalau disambung dengan jamak ada. Oke, contohnya, nah, misalnya seperti ini, Bu. Misalnya, ya muslimu. Nah, kalau jamak, harusnya kan ya muslimuna ya. Oke. Tapi kalau, kalau dia dua suku kata, nanti nun jamaknya itu dibuang. Nah, misalnya, ya muslimu Indonesia. Wahai orang-orang muslim Indonesia. Nah, seperti ini Bu bentuknya. Nanti ada aturan sih sebenarnya. Ada bab khusus yang menjelaskan kondisi kata sesudah huruf nida. Nah, itu ada bab khususnya namanya munada, Bu ya. Nah, munada. Nah, yang kita tampilkan sekarang ini adalah kaidah umumnya dulu. Kaidah umumnya dulu. Nah, itu yang plural kan ya, Ustaz? Ya, kalau yang ini kan contohnya yang tunggal semua ini. Iya. Muhammad, Rasul, nah ini tunggal semua.
Ya. Nah, kenapa yang jamak belum saya tampilkan? Supaya supaya nanti Bapak Ibu nggak bingung dulu. Iya, Ya. Soalnya nanti kalau jamak, kalau tasniyah, nah itu ada istilahnya. Nah, itu ada beda aturan. Oh, berarti yang majemuk sama plural beda memang ya ininya pembentukannya kalau dengan ya. Beda. Iya, beda, Bu. Oh. Nah, jadi kalau untuk plural atau untuk jamak, nah itu ada aturan tersendiri. Iya, Ustaz, makasih. Ya, Bu, silakan. Kalau yang tadi Ustadz hapus, yang Bani Adam tetap baca ya Bani Adam atau jadi ya Bani Adam? Nah, ya Bani Adamah. Nah, itu termasuk yang ditanyakan Bu ini. Oh, oke. Itu masuk yang jamak sebenarnya. Nah, belum saya munculkan karena supaya nggak ini, karena aturan jamak beda lagi nanti. Oke, siap Ustadz. Oke. Nah, itu ya, itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh ada namanya idhofah. Ya, idhofah. Nah, idhofah ini adalah gabungan dari dua kata tapi maknanya satu. Nah, atau dalam bahasa kita disebut juga dengan kata majemuk. Ya, kata majemuk. Jadi setiap kata majemuk dalam bahasa Arab itu kelas katanya selalu isim. Ya, kata majemuk dalam bahasa Arab ya kelas katanya selalu isim. Yang mana kata pertamanya disebut dengan mudhof dan kata keduanya disebut dengan mudhofun ilaih. Nah, mudhofun ilaih. Misalnya kata majemuk dalam bahasa kita rumah sakit misalnya. Nah, rumah ini disebut dengan mudhof, sakitnya disebut dengan mudhofun ilaih. Nah, gitu aturannya Pak ya. Rumahnya mudhof, sakitnya mudhofun ilaih. Nah, dalam bahasa Arab gimana? Nah, misalnya seperti ini. Baitullahi kabirun. Ya, Baitullahi kabirun. Rumah Allah itu besar. Besar. Oke. Nah, yang saya kasih kuning, warna kuning, ini namanya idhofah atau kata majemuk. Oke. Kelas katanya apa? Baitullah. Isim, fiil atau haraf, Bu? Isim. Isim. Kenapa dia isim? Nah, kalau seandainya saya tanya, baitu, kenapa baitu ini isim? Mudhof. Ya, karena dia idhofah tadi. Nah, itu. Oh, idhofah. Ya. Jadi, idhofah ini menunjukkan kalau kata itu adalah isim. Nah, gitu. Ya. Jadi, kalau kita simpulkan Baitullah ini baitunya namanya mudhof, kemudian Allahnya sebagai mudhofun ilaih. Nah, dua-duanya mudhof. Gabungannya disebut dengan idhofah. Ya, gabungannya disebut dengan idhofah. Nah, seperti itu. Tapi posisi utamanya, nah, baitu karena tadi dia isim, maka posisi baitu ini adalah sebagai mubtada sekaligus sebagai mudhof. Nah, jadi baitu ini punya dua posisi Bapak Ibu ya. Satunya posisi utama yaitu mubtada. Kemudian dia punya posisi sampingan yaitu mudhof. Nah, kemudian lafaz Allahnya sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Nah, gitu. Oh, berarti 3 dong, bukan 2 sih baitunya jadi Ustaz. Jadi mudhof. Ya. Ada mudhofun ilaih, mubtada gitu. Jadi kalau kita rinci gini, Pak. Baitunya sebagai mubtada. Oke, nah ini dia. Ya. Ya, sekaligus mudhof. Nah, mudhof ini sampingan sehingga nggak perlu dimunculkan ya, nggak perlu dimunculkan istilahnya. Oke. Jadi baitu sebagai mubtada, kemudian Allahnya sebagai mudhofun ilaih. Kata kedua dari kata majemuk. Nah, mudhofun ilaih. Dan mudhofun ilaih ini kalau dia tunggal barisnya kasroh. Nah, saya ulangi. Mudhofun ilaih kalau dia tunggal barisnya selalu kasroh. Ya. Oke. Nah, itu makanya Allah kita baca Allahi di sini. Allahi. Ya. Nah, baitu kenapa kita dhammahkan Bapak Ibu? Tunggal. Tunggal.
Karena dia sebagai mubtada. Nah, karena dia sebagai mubtada, dan mubtadanya dalam kondisi tunggal, bukan dua, bukan banyak, tapi satu. Nah, itu makanya mufrad. Itu makanya kita kasih dhammah. Nah, kemudian kabirun sebagai apa di sini? Kabirun. Khobar. Nah, kabirunnya sebagai khobar. Nah, seperti itu. Jadi ini namanya jumlah ismiyah atau fi'liyah, Bapak Ibu? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Kenapa ismiyah? Isim di awal kalimat. Isim di awal kalimat. Oke, baitu isim fi'il haraf? Isim. Isim. Tanda isimnya? Dhammah. Tanda isim. Tanda isimnya. Isim tunggal. Tanda isimnya idhofah. Nah, tanda isimnya idhofah. Posisinya mubtada. Sekaligus mudhof. Mufrad. Ya. Oke, seperti itu Pak ya. Iya. Nah, di sini ada ketentuan sedikit. Nah, seperti yang ditanyakan Bu Murni tadi ya. Nah, baitu di sini kan mudhof. Untuk mudhof itu ada beberapa ketentuan. Ya, dia tidak boleh bertanwin. Nah, itu makanya baitu nggak boleh kita baca baitun. Ya, karena dia mudhof. Kemudian tidak boleh beralif lam. Nah, itu makanya nggak boleh baitu ini kita kasih alif lam. Al-baitullah, nggak bisa. Boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena dia mudhof. Nah, karena dia mudhof. Oke, kemudian yang terakhir, harkat mudhof itu tergantung posisinya. Ya, harkatnya ini nggak selalu dhammah, harkat mudhof. Tergantung posisi. Kalau dia mubtada berarti dhammah. Tapi berbeda kalau dia maf'ul bih. Misalnya, kalau dia menjadi maf'ul bih, baitunya ya. Kasroh. Nah, misalnya ro'a bakrun apa bacaannya Bapak Ibu? Ro'a bakrun. Ro'a ini artinya melihat. Ro'a bakran, bakrin atau bakrun? Bakrun. Ingat, ro'a ini adalah fi'il. Sesudah fi'il harus ada fa'il. Oke, berarti bakrun, bakrin atau bakron? Bakrun. Posisinya sebagai fa'il. Oke. Nah, sekarang bacaan baitnya baita, baiti atau baitu? Baitullah. Baitu. Ingat. Maf'ul bih kalau tunggal tadi apa Bu? Baitillah. Baitallah. Baita bacaannya. Ya, bukan baitu. Nah, baitu tadi kenapa baitu? Mudhof. Karena posisinya sebagai mubtada. Nah, tapi kalau pada contoh yang kedua, di sini dibaca baita karena dia menjadi maf'ul bih. Dia mudhof juga sekaligus maf'ul bih. Nah, gitu Pak. Jadi nggak usah pusing ya. Mudhof itu posisi sampingan. Ingat, mudhof itu posisi sampingan. Posisi utama itu adalah mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bih. Nah, itu posisi utama. Nah, di sini pada contoh bait, ro'a bakrun baitallah, baitanya posisi utamanya sebagai maf'ul bih dari ro'a sebagai objek ya. Nah, objek kalau dia tunggal barisnya fathah. Nah, itu makanya baita. Kemudian Allahi jadi apa ini Bapak Ibu? Allahi jadi mudhofun ilaih. Kenapa mudhofun ilaih? Karena mudhof dari baita. Karena menjadi mudhofun, karena terletak sesudah mudhof. Nah, gitu ya. Nah, jadi saya simpulkan lagi. Idhofah itu ya adalah dua kata yang bermakna satu. Ya, dua kata yang bermakna satu. Kata pertamanya disebut mudhof, kata keduanya disebut mudhofun ilaih. Nah, sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Paham insyaallah. Kemudian untuk kata pertama
atau yang disebut mudhof tadi, dia tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, kemudian harkatnya sesuai dengan posisinya. Nah, jadi harkat mudhof itu nggak selalu dhammah, nggak selalu fathah, boleh dhammah, boleh fathah, boleh juga kasroh. Misalnya dimasuki min. Jadi apa dia Bapak Ibu? Min baiti. Min baiti atau min baitu? Min baiti. Baiti. Kenapa ti? Ya, karena huruf jar. Karena dimasuki oleh huruf jar. Nah, itu makanya baiti. Allahnya Allaha, Allahi. Kenapa Allahi, Bapak Ibu? Mengikuti. Nah, karena dia mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih kalau tunggal berharkat kasroh. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang idhofah. Nah, yang terakhir sekarang. Tanda isim itu juga ada yang disebut dengan isnad ilaih. Isnad ilaih ini adalah kondisi kata yang berposisi sebagai mubtada atau fa'il. Nah, jadi ini istilah saja. Jadi kalau ada kata yang berposisi sebagai mubtada atau fa'il, maka pasti isim. Nah, apa tanda isimnya? Isnad ilaih. Nah, jadi ini istilah ya. Istilah untuk setiap kata yang berposisi sebagai mubtada atau fa'il. Nah, gitu. Nah, misalnya Muhammadun muwazzafun. Muhammad seorang pegawai. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, Muhammadun isim, fi'il atau haraf? Isim. Kenapa? Apa tanda isimnya? Domah bukan tanda isim. Domah bukan tanda isim. Tanwin. Nah, tanwin. Satu. Ada yang lain? Ada yang lain kira-kira? Tidak beralif lam. Ada alif lamnya? Tidak. Isnad ilaih. Isnad ilaih tanda isimnya. Berarti tanda isim Muhammad ada berapa ini Bapak Ibu? Ada dua. Yang pertama tanwin, yang kedua isnad ilaih. Kenapa dia disebut isnad ilaih? Karena dia menjadi mubtada. Setiap kata yang menjadi mubtada pasti isim dengan tanda isnad ilaih. Jadi ini hanya istilah saja Bapak Ibu ya. Isnad ilaih ini nama lain untuk mubtada dan fa'il. Nah, seperti itu. Ja'a Muhammadun. Muhammadun isim, fi'il atau haraf? Isim. Tanda isimnya? Isim. Tanda isimnya? Dhammah. Selain dhammah ada lagi yang lain? Tanwin. Nah, ada huruf jarnya. Bukan dhammah tadi ya. Maaf. Bukan dhammah. Tanda isim itu bukan dhammah. Tanwin. Nah, dibedakan lagi Bapak Ibu ya. Bukan dhammah tapi tanwin. Nah, dhammah itu bukan tanda isim. Karena fi'il nanti ada juga yang dhammah. Ya, fi'il nanti ada juga yang dhammah. Berarti kan isim juga nanti kan? Nah, jadi tanda isim itu tanwin, dhammatain, kasrotain ataupun fathatain. Nah, gitu. Nah, inilah beberapa tanda isim yang kalau kita ketemu, nah berarti kata itu adalah kata benda. Kata isim. Nah, sampai di sini kesimpulannya ini jadi jelasin semua lagi jadi. Oke, tapi nggak masalah untuk yang pertama ini sebagai sebagai pemanasan lah ya. Ustaz, tadi fathah tanwin, kasroh tanwin itu juga termasuk isim tandanya ya? Iya, Bu. Nggak cuma doma tanwin aja, tapi bukan. ada. Nah, misalnya ini nih, bakron misalnya. Ya. Bakron, mana contoh bakron tadi ya? Yang di atas bakron. Nah, ini. Bakron, isim, fi'il atau haraf, Bu? Bakron. Isim juga. Apa tanda isimnya?
Tanwin. Tanwin. Walaupun tanwinnya fathatain gitu. Ya, tanwin ya yang jelas ya. Tanwin gitu aja. Ya. Tanwin apapun, baik dhammatain, kasratain ataupun fathatain. Terima kasih, Ustaz. Ya, silakan, jadi Pak. Ustaz. Jadi kalau isim itu adalah kata yang selain fiil atau huruf ya. Gampangnya setiap kata yang selain isim atau huruf ya. Jadi biar enggak tercampur dengan sifat apa-apa segala macam gitu ya. Ya, bagus, Benda Pak. boleh, sifat boleh. Pokoknya selain fiil dengan huruf gitu ya. Nah, jadi isim dalam bahasa Arab cakupannya luas. Cakupannya luas. Asalkan dia tidak mengandung pekerjaan, makna pekerjaan, atau dia sebagai kata penghubung, berarti itu isim. Ya, berarti itu isim. Tidak peduli apakah dia sifatkah atau mengandung nama orangkah, nama bendakah. Nah, itu semuanya disatukan oleh nama isim. Nah, itu yang perlu dipahami dulu. Oke. Ya, Ustadz. Ya, silakan, Bu. Kalau maf'ul bih itu kan objek ya, Ustadz? Iya. Berarti dia itu juga harusnya kan isim ya, Ustadz? Iya, isim. Itu masuk yang mana ya tadi bagian yang isim tadi? Bakron. Nah, contohnya bakron misalnya ya. Enggak yang di bagian yang tadi Ustadz jelasin isim itu banyak ciri-ciri isim ini nggak ada ya Ustadz? Maf'ul bih itu isim juga, Bu. Isim juga. Nah, sekarang kita buktikan. Nah, misalnya ada kalimat ja'alallahul ka'bata. Al-ka'bata. Isim, fi'il atau haraf? Isim. Isim. Apa tanda isimnya, Bu? Alif lam. Nah, alif lam. Nah, gitu kan? Kemudian apa lagi? Bakron. Bakron. Kan maf'ul bih juga. Nasara Muhammadun bakron. Nah, bakron isim, fi'il atau haraf? Isim juga. Apa tanda isimnya? Tanwin. Nah, gitu, Bu. Ya. Berarti peraturan yang unsur ciri-ciri isim tadi berlaku untuk fi'il sama maf'ul bih ya, Ustaz? Berlaku untuk fa'il, maf'ul bih. Iya, fa'il sama maf'ul bih. Berlaku untuk fa'il, maf'ul bih, mubtada, dan khobar. Nah, itu berlaku semua. Jadi yang akan menempati posisi fa'il, maf'ul bih, mubtada, khobar, itu semuanya isim. Nah, saya simpulkan gitu, Bu ya. Semua kata yang akan menempati posisi mubtada, khobar, fa'il, ataupun maf'ul bih, itu semuanya adalah isim. Nah, itu kesimpulannya. Ya. Jazakallah. Oke, baik, Bu. Ya, Bu, silakan. Ya, silakan. Ini di huruf qafat itu ada wa, ada ta. Ya. Huruf qasam, Bu, ya. Ini di buku Ustadz itu huruf jar atau qafat. Oh, ya. Ada wa, ada wa dan ada ta. Ya. Kemudian di qasam juga ada wa, ada ta. Oke, baik. Nih. Prakteknya pas di buku ini jelaskan wa-nya itu tidak beralif ya, pas wa sebagai huruf qafat, tapi setelah sebagai huruf qasam wa-nya ada alifnya, jadi artinya demi semua. Tapi pas giliran ta sama-sama ada alifnya. Nah, paling untuk membedakan kapan saat dia posisi sebagai wawu qasam atau huruf qasam dan kapan saat dia posisinya sebagai huruf qafat, Ustaz. Oke, baik. Ya, pertanyaan yang bagus, Bu. Ya. Jadi gini. Ya. Jadi gini. Huruf qasam ini sebenarnya dia masuk ke dalam golongan huruf jar yang 20. Ya. Oh, bagian. Huruf qasam ini sebenarnya dia masuk dalam bahagian yang 20 itu. Nah, karena maknanya khusus mengandung makna sumpah, maka dia digolongkan lagi, dikasih nama khusus dia yang 3 ini. Ya, yaitu qasam. Nah, sebenarnya dia huruf jar juga. Buktinya apa?
buktinya kata setelahnya baris bawah juga, Bu. Ya kan? Nah, sehingga sebenarnya tidak ada bedanya antara waw ta yang ada di deretan huruf jar ini dengan waw ta yang ada di bahagian huruf qasam, nggak ada bedanya. Nah, bedanya hanya kalau huruf qasam dia mengandung makna sumpah, tapi kalau huruf jar yang selain yang 3 ini dia tidak mengandung makna sumpah. Nah, gitu. Itu aja bedanya, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Nah, oke, masih ada yang lain yang ragu? Nah, dengan modal yang sudah kita bahas, Bapak Ibu bisa baca ini nih. Ya, oke. Kira-kira apa bacaannya? Terakhir sebelum kita akhiri ya. Kira-kira ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Oke, ismiyah. Kenapa ismiyah, Bu? Awalnya karena dia diawali oleh isim. isim. Oke, baik. Kalau dia isim di awal, berarti posisinya sebagai mubtada. Mubtada kalau tunggal berarti harkatnya Dhammah. Dhammah. Oke. Selesai satu. Sekarang abdun atau abdu? Abdu. Tanwin atau enggak tanwin? Tidak. Kenapa enggak tanwin, Bu? Karena ada alif lam di depannya. Karena dia dengan kata setelahnya ini adalah idhofah. Ingat, idhofah tidak boleh bertanwin. Nah, berarti Allahnya sebagai apa ini? Allahnya sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih kalau tunggal harkatnya kasroh. Oke. Abdullahi. Oke. Sekarang abdu mubtada sekaligus mudhof dari Allahi. Allahi sebagai mudhofun ilaih. Oke. Kalau ada mubtada, pasangannya apa, Bapak Ibu? Khobar. Nah, kira-kira mana di sini yang menjadi khobar? Tolib. Oke, sekarang toliban, tolibin atau tolibun? Tolibun. Kenapa tolibun? Tunggal. Oke, karena khobar kalau tunggal selalu dhammah. Nah, iya benar. Itu makanya tolibun. Nah, oke, berarti Abdullah tolibun ini sudah menjadi jumlah apa namanya? Ismiyah. Kenapa ismiyah? Karena diawali oleh isim. Oke, sekarang ada fi. Ini fi-nya ini apa ini, Bapak Ibu? Huruf jar. Buktikan kalau dia huruf jar. Kalau maksudnya besok kalau saya tanya buktikan kalau dia huruf jar, nah Bapak Ibu harus jawab ini. Yang 20. Harus sebutkan. Min ilahata khala ada hasya fi an ala mudh munduruba likai wata kabila alamata. Kalau ketemu, nah berarti benar dia huruf jar. Nah, gitu. Tapi kalau jawabannya termasuk di 20 gimana, Ustaz? Cari cepat. Ya termasuk yang 20 tapi nggak hafal. Nah, itu. Ya benar. Di Allah juga 20, Pak. Iya benar. Nah, lebih afdolnya dihafal, Pak. Iya, Ustaz. Ya, lebih afdolnya buktikan kalau fi itu huruf jar. Nah, buktinya min ila hatta khala ada hasya min ilahata khala anda hasya fi an ala. Nah, ada fi di sana. Ya, ada fi. Berarti dia huruf jar. Oke, nah sekarang fil ma'hada atau fil ma'hadu? Fil ma'hadi. Ya, kenapa hadi? Karena diawali masukin karena diawali oleh huruf jar. Oke, kenapa enggak bertanwin di? Karena ada alif lam. Oke, nah jadi dengan mengikuti sesi pertama dan sesi kedua barusan, nah Bapak Ibu sudah bisa baca teks pendek seperti ini ya. Nah,
Ini sebenarnya teks Arab yang gundul itu seperti ini. Jadi kita nggak usah pusing, waduh ini nggak ada harkatnya semua. Padahal bacanya gampang. Setiap isim di awal berarti mubtada. Nah, dhammahkan. Kemudian kalau maknanya satu dengan kata setelahnya berarti idhofah, berarti kasrohkan. Kemudian kalau ada mubtada pasti ada khobar, berarti cari kata yang hubungannya dekat dengan mubtada itu. Nah, berarti dia menjadi khobar. Nah, kalau khobar kalau tunggal berarti dhammahkan lagi. Tanwin. Nah, kemudian ada fi, ada huruf jer, berarti setelahnya jerkan. Nah, gitu doang. Khofat. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Iya, silakan. Ya, Wafa ya. Yang PDF itu ada ya fi'il lazim yang bisa diubah ke bentuk mu'ta'adi itu yang ketiga kan ada yang bermakna ta'diyah itu maksudnya kayak gimana Ustadz? Nah, maksudnya gini. Jadi ada fi'il lazim itu yang bisa dimuta'adikan. Fi'il lazim itu kan fi'il yang tidak butuh objek ya. Ya, fi'il yang tidak butuh objek. Itu kan keterangan dari fi'il lazim. Tapi di waktu-waktu tertentu fi'il lazim itu bisa dimuta'adikan. Ya, bisa dimuta'adikan. Tapi dengan cara atau dengan tambahan huruf setelahnya. Nah, salah satunya adalah dengan menambahkan huruf jer yang bermakna ta'diyah. Nah, apa contohnya? Nah, ini. Misalnya marra ya. Marra ini fi'il madhi yang lazim ini namanya. Fi'il madhi yang tidak butuh maf'ul ya. Karena marra ini artinya bertemu. Ya, bertemu. Nah, marra bakrun bi Muhammadin. Nah, dengan adanya bi Muhammadin di sini, adanya bi di sini, marra ini sudah berubah dari yang awalnya lazim menjadi muta'addi. Ya, yang awalnya lazim dia sudah bermakna muta'addi. Kenapa? Karena dibantu dengan adanya bi setelahnya. Nah, bi inilah yang disebut dengan bi yang faedahnya ta'diyah. Ta'diyah itu adalah memuta'addikan fi'il yang lazim. Nah, jadi fi'il lazim itu bisa saja menjadi muta'addi, tapi lewat bantuan kata lain. Ya, yaitu bi huruf jer yang ada setelahnya. Berarti Muhammadin di sini posisinya sebenarnya adalah maf'ul bih. Ya, secara posisi dia maf'ul bih. Tapi karena didahului oleh huruf jer, maka dia kasrohkan. Nah, itu maksudnya. Marra bakrun bi Muhammadin. Artinya Muhammad ini objek yang ditemui oleh si Bakar. Nah, tapi nggak bisa disebut maf'ul ya, Pak? Tapi tidak bisa disebut maf'ul karena dia dijarkan oleh bi huruf jer. Nah, gitu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk hurufnya apa semua? Ya. Tadi Ustaz bilang bi Muhammadin itu maf'ul bih. Maf'ul bih dari Iya, maf'ul bihnya itu hanya secara hukum, Bu, secara makna. Adapun secara lafaz dia tetap dijarkan oleh bi huruf jer. Nah, gitu ya. Dia maf'ul bihnya secara makna saja. Nah, secara makna. Itu makanya dia tidak dikasih harkat fathah. Maf'ul bih kan fathah biasanya kan? Iya, makanya saya bingung tadi. Nah, jadi yang maf'ul bih di sini maksudnya maf'ul bih secara makna saja. Nah, maf'ul bih secara makna. Tapi secara lafaz tetap saja dia majrur ya, dijarkan oleh bi huruf jer. Huruf jer tadi. Nah, gitu. Untuk huruf jernya sendiri apa hanya ba atau bisa huruf jer yang lain? Huruf jer yang maknanya ta'diyah. Nanti ada bisa li, kemudian ada fi. Nah, 3 itu biasanya. Bisa fi, bisa bi, bisa li. Nah, itu. Kalau yang selain itu biasanya nggak ada yang maknanya ta'diyah. Nah, seperti itu. Hanya 3 Ustadz ya? Ya, hanya 3.
bi, li sama namanya? fi. Yang bisa Yang memuta'addikan fi'il lazim. Nah, ada fi, kemudian ada li, kemudian bi. Seperti itu. Filibi ya berarti. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama, Maaf. Maaf, itu kalau kalimat fi'il itu subjeknya itu emang harus di tengah ya? Nama orangnya itu. Oh iya, sesuai urutan ini, Bu. Jadi kalau ismiyah, fi'il duluan, kemudian fa'ilnya di tengah, nah kemudian maf'ul bih di akhir. Karena kalau fa'ilnya didahulukan, nah itu dia berubah nama menjadi jumlah ismiyah. Nah, tapi kita bacanya tetap aja dibalik gitu. Nah, bacanya itu didahulukan subjeknya, bacanya gitu ya. Iya, kalau menerjemah, beda lagi kalau menerjemah, kita harus menyesuaikan dengan bahasa kita. Kalau yang kiri, yang sebelah kiri apa itu? Kalau sebelah kiri kata benda. Nah, kalau yang sebelah kiri terjemahannya sama dengan bahasa Indonesia. Kita hanya mengikuti susunannya saja. Nah, gitu. Ya, kalau kalimat benda berarti subjeknya di depan. Ya. Kalau kalimat perintah di tengah gitu ya. Kalau jumlah fi'liyah, subjeknya di tengah. Ya, terima kasih. Gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu. Siap, Ustaz. Mohon maaf ini sebenarnya malam ini kita review. Nah, mungkin maksimal besok itu sampai 9:30. Nah, sebagai gantinya video itu sebagai perwakilan materi gitu. Nah, karena sebelum ini kan mungkin Bapak Ibu yang ikut periode pertama itu kan kita 2 jam. Dari jam 8 sampai jam 10. Nah, itu ada sebagian yang peserta yang kelamaan, kemudian kasihan bagian timur. Bagian timur kasihan sampai jam 12 malam gitu. Nah, jadi kita inisiatif membantu supaya waktu malamnya agak berkurang. Nah, kita bantu lewat video. Nah, jadi nanti formatnya mungkin reviewnya setengah jam, kemudian tanya jawab setengah jam, latihan akhir setengah jam. Nah, setelah itu kita selesai seperti itu. Nah, setelah ini mungkin bisa dilanjut di grup ya Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan, nah itu bisa ditanyakan di grup. Oke, alhamdulillah. Dikirim lagi ya, Ustadz, dikirim ulang lagi, jadi bisa diulang lagi nontonnya. Soalnya saya baru pertama, jadi masih perlu pengulangan lagi untuk nonton. Oke, siap. Oke. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Nah, mudah-mudahan saya suka ini semangat semua. Mudah-mudahan sampai akhir. Sampai akhir seperti ini. Amin. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini malam ini. Insya Allah kita lanjut besok malam. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ustaz. Ya. Jazakallah Ustaz. Ya, Pak. Oke. Syukron. Afwan. Kita tutup ya, Bapak Ibu. Ya, Ustaz. Ya. Maria.